Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel. Di video kali ini, saya akan membahas tentang chat network programming. Nah, sebelumnya kita itu udah membahas tentang apa sih network programming itu. Sekarang kita akan membahas dan mengcoding tentang chat network programming, yaitu antara server dan klien. Java menyediakan objek socket dan server socket untuk komunikasi socket TCP. Server socket digunakan pada sisi aplikasi server, sedangkan socket digunakan pada sisi aplikasi server maupun klien. Klien ke server maksudnya itu siapa yang mulai meminta dilayani, siapa yang melayani. Jika ada dua aplikasi yang saling berkomunikasi, maka salah satu aplikasi harus ada yang memulai dan yang lainnya menunggu. Pihak yang aktif memulai disebut sebagai klien dan pihak yang pasif menunggu disebut dengan server. Nah, nanti akan saya berikan link blog saya untuk penjelasan lebih lanjutnya, teman-teman bisa cek ya. Nah, di sini saya telah membuat codingannya, yaitu yang pertama kelas dari chat server. Di sini menggunakan import java.io. Input di sini memasukkan data dari peralatan input seperti keyboard dan output. Output adalah perintah untuk menampilkan hasil data kepada pengguna. Lalu menggunakan import java.net yang berisikan kelas-kelas dan interface yang memperbolehkan program Java untuk memanipulasi angka, tanggal, karakter, dan juga string. Lalu kita beri nama kelasnya yaitu chat server. Selanjutnya Selanjutnya pada perintah private static server socket. Server socket kelas ini merupakan ciri khas bahwa kelas tersebut diperuntukkan untuk server dan ketika klien tidak membutuhkan kelas tersebut. Selanjutnya ada perintah private static final integer port 1, 2, 3, 4. Itu tuh merupakan konstruktor server socket yang memiliki nomor port 1, 2, 3, 4 dan harus sama dengan nomor port si kliennya. Selanjutnya kita buat metode utamanya. Lalu ada perintah print untuk menampilkan opening port. Selanjutnya di sini ada block try charge. Pada block try charge ini digunakan untuk membinding ke port tertentu karena port telah didefinisikan dengan 1, 2, 3, 4, maka port yang dituju adalah port 1, 2, 3, 4. Apabila gagal membuat port, maka akan di-check errornya dan akan menampilkan pesan unable to attach to port dan akan keluar dari program. Selanjutnya perintah do dan run ini merupakan ada looping while. Looping ini akan terus-menerus dijalankan karena kondisi dari do while tersebut bernilai true dan hanya bisa keluar dari looping dengan menggunakan sistem exit. Karena di dalam looping terdapat method run, maka metode tersebut akan terus-menerus dipanggil. Nih. Nah, di sini ada perintah socket link null, itu membuat klien socket terlebih dahulu lalu menjalankan block try-nya. Nah, pada block try ini variabel socket link tersebut akan dimasukkan server asepnya, di mana kode tersebut digunakan untuk mencoba menerima koneksi dari socket klien. Selanjutnya perintah buffer nih membuat objek buffer reader in dengan mengirim parameter berupa input stream reader dan juga membuat objek print waiter dengan mengirim parameter link get output stream. Kode ini berfungsi untuk membuat stream input ataupun output dari klien si socket. Selanjutnya ada perintah integer no message, merupakan inisialisasi variabel yang menggunakan tipe data integer dan menggunakan method dan yang bernilaikan 0. Selanjutnya ada inisialisasi variabel menggunakan tipe data string dan menggunakan metode inWriteLine. inWriteLine ini berfungsi untuk menampung isi datanya. Lalu ada perintah while di sini, yaitu message-nya akan menampilkan jika pesan yang dikirim si klien bukan kata close, maka akan menampilkan message stay shifted dan menampilkan nomor pesan yang masuk. Nah, perintah ini untuk mengirim dan menerima pesan dan menggunakan metode inWriteLine-nya untuk menerima data. Lalu metode println-nya berfungsi untuk mengirim data. Lalu di sini ada block charge, yaitu akan dieksekusi terlebih dahulu jika terjadi exception pada block try. Jika tidak, maka akan diabaikan dan akan mengeksekusi block finally dan akan menampilkan closing connection. Nah, perintah charge yang satu lagi adalah perintah yang akan dieksekusi jika klien tidak terkoneksi ke server, kemudian akan menampilkan pesan unable to disconnect dan akan keluar. Selanjutnya pada kelas chat klien, di sini kita masih menggunakan import java.io, masih menggunakan java.net dan memberikan nama kelasnya yaitu chat client. Di sini ada private static string sort, merupakan method utama dengan nama strHost. Lalu di sini menggunakan method host untuk
untuk mendapatkan IP address server dan IP address klien. Nah, selanjutnya di sini ada block charge yang akan mengeksekusi jika klien tidak terkoneksi ke server, dan akan tampil tulisan host ID phone dan akan kemudian keluar untuk menjalankan programnya. Nah, soket link node ini untuk membuat klien soket terlebih dahulu, lalu menjalankan block try charge-nya. Lalu kita akan membuat objek buffered, mengirim parameter berupa input stream reader dan mengirim parameter link get put stream. Yang kode ini berfungsi untuk membuat stream input atau output dari klien soket. Lalu perintah buffer yang ini sama seperti tadi, dan untuk menginisialisasi variabelnya, variabel message response ini menggunakan tipe data string. Selanjutnya, di sini kita menggunakan perulangan untuk memasukkan atau mengirim pesan, dan di sini akan menampilkan pembacaan enter message untuk menerima pesan, dan akan menampilkan respon pesan. Si server nanti akan merespon pesan dari si kliennya. Nah, di sini apabila pada block try sebelumnya terdapat error, maka akan di-just dan akan dijalankan instant threads. Sedangkan pada block finally akan tetap dijalankan walaupun ada error atau tidaknya. Pada blok ini akan menampilkan ini closing connection, dan akan menjalankan link close yang berfungsi untuk menutup koneksi. Apabila ada error dalam menutup koneksi, akan di-just dan akan menampilkan pesan unable to disconnect, dan tidak dapat dan akan mengakhiri program secara paksa dengan sistem close. Nah, langsung saja kita coba runkan. Kita buka semester 3. Network programming atas besar SCF. Kita coba git bash, lalu kita coba jalankan. Pesan itu opening port untuk menerima pesan dari si kliennya. Lalu kita akan coba untuk menjalankan si kliennya. Nah, di sini muncul baca tulisan yaitu enter message. Jadi si servernya itu akan merespon bahwa pesannya itu masuk. Lalu si server itu akan mengirim balasan lagi yaitu hi. Kita coba masukkan lagi. Nah, si servernya juga masih merespon dari si klien. Tapi jika kita ketikkan close, maka akan menampilkan yaitu closing connection, dan si servernya juga menampilkan closing connection. Oke guys, cukup sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. See you next video. Bye bye.